syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan limpahnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Perkenalkan, nama saya Tio Fitrananda dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya Cici Indriani. Saya Elena Bila. Kami bertiga mahasiswa aktif Universitas Asahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara atau pemerintah. Kewajibannya adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundangan dari negara. Dalam asas kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikenal dua pedoman, yaitu yang pertama, asas kewarganegaraan umum, dan yang kedua, asas kewarganegaraan khusus. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan umum. Asas kewarganegaraan umum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, asas kelahiran atau ius soli. Ius berasal dari bahasa Latinnya atau hukum atau pedoman, sedangkan soli yang berasal dari bahasa Latinnya yaitu negeri, tanah, atau daerah. Yang kedua ada asas keturunan atau ius sanguinis. Ius sanguinis juga berasal dari bahasa Latin yaitu ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis berasal dari daerah atau keturunan. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Setelah ada asas kewarganegaraan umum dan selanjutnya ada asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan khusus itu juga dibagi menjadi 4. Yang pertama asas kepentingan nasional, yang kedua asas perlindungan maksimum, yang ketiga asas kebenaran substantif, dan yang keempat asas non-diskriminatif. Nah, di sini juga ada hak warga negara. Hak warga negara itu juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, hak atas pekerjaan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Yang keempat, hak atas pengakuan jaminan perlindungan atau kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kewajiban warga negara. 1. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air. Pasal 27. 2. Wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Pasal 29. 3. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan. Pasal 28J. 4. Wajib menunjang hukum pemerintah. 5. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 6. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hubungan warga negara dengan negara. 1. Hubungan emosional, merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. 2. Hubungan fungsional, bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara. 3. Hubungan formal, sadar hak dan kewajiban bertindak sesuai hukum negara. Kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia terkait dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hak mencakup perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pemerintahan. Kewajiban meliputi menghormati Pancasila, menjaga persatuan, membela negara, dan membayar pajak.
Memenuhi keduanya adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata atau penyampaian materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.